Nanti kita akan buka kelas-kelas khusus di dalam kelas on untuk penguatan dari keseluruhan materi-materi teknologi yang ada. Pak Mas bersedia untuk menjadi salah satu materinya. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan best practice dari PAUD, yaitu dari Bu Yosi. Kami berikan waktu 15 menit kepada Bu Yosi, silakan. Baik, Bu Citra, terima kasih. Yang saya hormati seluruh narasumber, Pak Mas Rizal yang baru saja, Pak Bogot, dan Pak Andri. Pak Wasli ada ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin berbagi tentang best practice aplikasi apa saja yang mendukung kita dalam memberikan pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, saya akan share materinya. Mohon izin. Bentar ya, Bu Citra. Ya, Bu Citra, Bu Citra? Bisa. Belum, dikit lagi. Oke. Baik. Ya. Nah, ini saya Yosi Srianita. Dalam hal ini mencoba memaparkan best practice peningkatan interaksi ya antara guru dan siswa dalam pembelajaran ya pada masa COVID ini dengan dukungan teknologi. Nah, interaktif dengan siswa dapat dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa atau dua aplikasi seperti Quizizz, Zoom Meeting, atau LMS lainnya. Nah, untuk informasi, secara teori tadi kita sudah dapat pemaparan yang luar biasa ya dari Pak Mas Rizal. Jadi kita bisa gunakan WhatsApp, kita bisa gunakan Google Form atau Google Classroom untuk menginformasikan link kepada anak-anak. Nah, kita pada materi sebelumnya sudah saya berikan ini bahwa belajar daring ini kita tidak menghadirkan sekolah ke rumah, tetapi bagaimana kita mengkondisikan pembelajaran itu dengan kondisi rumahnya anak-anak. Ya, kalau memang tidak bisa menggunakan Zoom, ya sudah kita pakai WhatsApp. Ya, jadi tidak terlalu mempersulit atau membuat orang tua murid menjadi kesulitan ya, untuk menerima model atau mode pembelajaran yang kita berikan. Lalu menyesuaikannya dengan kondisi alat atau gadget yang dimiliki oleh orang tua. Lalu ada interaktif dan kolaboratif, serta responsif, serta beradaptasi dengan teknologi yang ada. Maka saya setuju sekali dengan Pak Mas Rizal, kita harus mencoba, kita harus mau melakukan sesuatu ya, untuk membuat anak-anak kita belajar. Ya. Apalagi kalau kita senang banget dengan eksplorasi digital ya. Nah, ini juga sudah kita bahas sebelumnya, ini hanya pelengkap saja. Nah, supaya tidak terlalu panjang, saya langsung saja ini bahwa apa yang kita sediakan dalam pembelajaran daring atau teknologi yang kita gunakan, yang terpenting adalah menarik minat anak, menumbuhkan motivasi belajarnya, lalu membuat anak-anak paham dengan apa yang kita akan capai atau tujuan pengajaran. Ya, tadi ini disampaikan oleh Pak Adri ya. Kemudian metodenya bervariasi. Ya, bisa berbagai macam, bercerita, teka-teki, dan pertanyaan, diskusi, dan sebagainya. Nah, kemudian siswa lebih banyak melakukan interaksi. Artinya guru hadir di dalam teknologi itu. Apakah langsung bercakap-cakap dengan anak, atau memberikan informasi lewat WhatsApp, lalu melakukan permainan Quizizz ini di WhatsApp masing-masing. Nah, guru hanya monitor saja dari laptopnya di rumah atau HP-nya. Ya. Tetapi bisa juga diintegrasikan dengan Zoom. Nah, yang pernah saya lakukan, yang ingin saya bagi dengan teman-teman adalah mengintegrasikannya dalam kelas virtual interaktif, yaitu Zoom. Ya. Nah, langkah-langkahnya, kita sebagai guru
tetap harus maaf loncat nih ya, harus menyiapkan RPPM, tujuan pembelajaran apa yang disiapkan. Berdasarkan itulah kita membuat permainan atau kegiatan pembelajaran pada aplikasi lain. Nah, kemudian menginformasikan kepada orang tua, dan untuk anak PAUD khususnya harus memberikan pendampingan. Orang tua mendampingi atau keluarganya mendampingi ketika bermain atau beraktivitas dengan aplikasi tersebut. Lalu mengajak orang tua mendampingi anak-anak dan memberikan penjelasan atau memberikan panduan yang jelas gitu. Nah, ini memberikan penjelasan atau memberikan panduan yang jelas gitu. Nah, ini RPPM contohnya yang saya lingkari, yang saya beri segi 4. Ini kita bermain kuisis tentang anggota keluarga. Ya, pekerjaan yang baik dalam keluarga. Nah, ini RPPM-nya. Nah, kemudian kita melakukan kegiatannya di Zoom, ya, seperti hari ini. Tapi saya mengintegrasikannya ada quizzes langsung. Nah, langkah-langkahnya tetap ada opening, senyum, salam sapa, pengkondisian, doa bersama dengan anak-anak, lalu kita bercerita tentang tema tersebut. Nah, dalam contoh tadi di RPPM, saya mencontohkan tema keluarga. Nah, dalam tema keluarga itu, kita menyampaikan materi-materi penting yang terkait dengan nanti soal-soal yang akan ada di quizzes. Nah, lalu kegiatan intinya bermain quizzes dan penutupnya adalah review dan doa. Nah, kita lihat ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan di dalam membuat pembelajaran interaktif? Nah, yang pertama adalah pada jenjang pendidikan anak usia dini, kita harus memaksimalkan 6 dimensi perkembangan anak. Lalu memperkuat pengalaman literasi dan numerasi. Nah, kemudian pembentukan karakter tetap ada di dalam pembelajaran interaktif tersebut, ya, nilai-nilai yang relevan dalam pengembangan terutama pada tema tersebut. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana saling kasih sayang, sabar, kerjasama. Nah, itu semua ada di dalam, mengalir di dalam interaksi kita. Nah, kemudian ketiga adalah integrasi nilai-nilai moral dan agama terkait kehidupan yang mendekatkan anak-anak kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Seperti bagaimana anak bisa berbicara yang baik karena Allah Maha mendengar, kemudian senang berbagi, senang menolong orang tua, ya, karena Allah suka menolong kita. Jadi itu diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah memperkuat konsep STEM-nya. Ada materi sains, matematika, art, ya, teknologi, dan engineering-nya. Lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kita muat membantu anak berpikir lebih tinggi atau HOTS, ya. Nah, di sini sangat penting ada di dalam pembelajaran interaktif kita meskipun kita memakai teknologi. Nah, konten ini jauh lebih penting seperti yang saya simak dari Pak Adri tadi, ya. Jadi bukan teknologinya saja, tetapi bagaimana konten pembelajaran ini tersampaikan di dalamnya. Nah, ini tampilan quizzes bagi teman-teman yang pernah memiliki atau pernah menggunakan. Kita mesti punya akun. Nah, kita di sini bisa membuat soal sendiri, ya. Kalau misalnya kita menggunakan soal orang lain, itu sebenarnya ada, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita punya tema berbeda dengan sekolah lain atau orang yang membuat soal tersebut. Maka di sini guru diberikan kesempatan oleh quizzes bisa membuat. Nih, ada sebelah kiri tulisan buat, ya. Kita bikin soal sesuai dengan tema kita, kondisi murid-murid kita, usia dan perkembangan anak-anak kita. Nah, nanti ketika mulai main tinggal klik mulai kuis berlangsung. Oke, nanti kita coba kalau diizinkan waktunya cukup. Ya. Nah, ini ketika buka tampilan awal di Google, nah ini tidak perlu di-download kalau teman-teman hanya join. Tapi kalau teman-teman jadi guru dan harus membuat soal, maka teman-teman harus masuk dan membuat akun, ya. Selanjutnya, nah ini
bagikan kodenya di WhatsApp ya, atau langsung berbagi link ya. Kita coba saja ya, Bu Citra, boleh ya kita coba? Ya, boleh. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, ini sebenarnya udah terakhir ya. Jadi saya ingin coba lebih praktis. Bu Yosi, Ya, dilihatkan saja bentuk kuisnya, Bu Yosi. oke, boleh. Sebentar. Saya tutup dulu ini ya, Bu. Jadi teman-teman, ketika kita membuat soal dari quizzes ini, sangat memperhatikan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Sebab anak usia dini masih sangat terbantu dengan simbol ya atau gambar. Jadi soalnya jangan hanya pakai tulisan. Dan perlu didampingi kalau anak belum bisa baca. Pada dasarnya anak bisa melihat gambar untuk menjawab. Nah, seperti ini. Saya share ya. Ini yang sudah pernah saya buat soalnya dan sudah dilakukan bersama anak-anak. Ya, coba kita lihat. Kita carinya di perpustakaanku. Atau kalau dia pakai bahasa Inggris, ada library. Nah, kita cari di sini soal yang sudah pernah kita buat. Mungkin nanti ada yang memaparkan, jadi saya tidak main, tapi nanti saya akan coba bersama teman-teman di mentoring ya. Oke, ini soal-soal nih. Ini tandanya kita sudah pernah bikin soal ya, pertanyaan-pertanyaan untuk anak TK usia 4-6 tahun. Nah, kalau kita mau cari soal orang lain, ini di sini juga, tapi perpustakaan kuis ya, tapi ini kita ada di perpustakaan kita sendiri. Nah, kita klik ini ya. Nih, bentuk soalnya, pertanyaannya memang tulisan, tetapi ada gambarnya. Contoh pertanyaan 1 nih ya. Oh, jangan mulai kuis. Maaf. Nih, pertanyaan 1. Siapa saja anggota keluarga inti? Tapi ini teman-teman, sebelum memulai kuis, di opening tadi kita sudah diskusi tema dulu. Kita sudah membahas dulu apa itu keluarga, bagaimana itu keluarga. Nah, nanti pertanyaan kita sudah tercover materi yang kita sampaikan tadi. Anak usia dini tinggal mereview. Oh, tadi dia ingat cerita gurunya. Oh, ini adalah keluarga inti. Siapa saja yang ada di keluarga inti? Ada ayah, bunda, aku, kakak, adik, gitu ya. Nah, soal berikut, siapa yang menjadi pemimpin dalam keluarga? Kita kasih gambar ayah di depan. Lalu ada pilihan jawaban. Apakah ibu, apakah kakak, apakah ayah, atau kakek? Karena tadi belajar tentang keluarga inti. Nah, pertanyaannya ada 8 nih teman-teman. Nah, muatan yang tadi saya bilang ada STEAM ya, ada penguatan sains, penguatan math-nya. Nah, di sini kita bertanya tentang berapa jumlah anggota keluarga besar ini. Nah, ini ada gambarnya, ada angkanya. Anak tinggal klik gitu untuk menjawab. Oh, dia hitung, ada 8, dia klik ya. Memang di quizzes ini ada waktu ya. Nah, untuk penguatan literasi, soalnya berhubungan dengan huruf awal. Coba manakah huruf awal dari kata rumah? Karena keluarga tinggal di rumah ya. Jadi mereka memahami makna rumah, lalu literasinya, pengalamannya kepada bunyi huruf awal dan bentuk huruf awal. Oke, ini soalnya semua sudah termuat berbagai macam, termasuk sikap ya. Apakah sikap yang baik yang harus dilakukan saat bangun tidur? Nah, ini kan kegiatan-kegiatan di rumah. Anak usia dini pasti bisa memilih. Ya, apakah bangun tidur langsung makan? Apakah langsung main? Atau mereka membersihkan tempat tidur atau malah tidur kembali. Nah, ini adalah sikap. Nah, kemudian juga termuat profesi ya, pengalaman anak-anak, tapi gambarnya disesuaikan. Apakah pekerjaan ayah yang cocok dengan tempat bekerja ini kan rumah sakit nih. Nah, maka anak memilih siapa yang bekerja di rumah sakit.
Oke. Jadi ini salah satu contoh soal di quizzes yang bisa kita buat untuk anak usia dini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini best practice yang pernah saya coba dan saya integrasikan di Zoom. Mungkin tidak mudah bagi daerah sulit jaringan. Nah, nanti kita cari cara bagaimana bisa mengintegrasikan dengan platform yang lainnya. Jika memang hanya memungkinkan menggunakan luring, ya itu teman-teman mungkin tidak bisa menggunakan quizzes, hanya menggunakan e-book atau buku yang sudah kita kerjakan di seri ketiga. Oke, itu di print atau dicetak. Ya, baik. Barangkali secara umum saya bisa menyampaikan best practice seperti itu. Dan di quizzes ini sangat menarik bagi guru-guru membuat soal-soal dalam rangka mereview tema-tema yang sudah disampaikan kepada anak-anak. Ya, jadi sangat menarik sekali ya, teman-teman. Bu Citra dan narasumber nanti lebih lanjut kita akan menggali lebih dalam, mempertajam, bahkan membuat produknya di kelompok-kelompok belajar. Ya, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Citra dan teman-teman yang lain. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi, menarik sekali langsung. Waalaikumsalam. Ya. Ada Prof. Alhamdulillah. Ya. Mantap Bu Yosi. Ya, silakan Prof. Langsung aja Bu Citra. Oh, ya. Saya mendengar kok terus. Ya, langsung aja. Ya, baik.